Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kita semua sehat selalu ya. Oh ya, untuk kalian yang belum biar aku mau share tentang histeroskopi diagnostik tanpa bius. Untuk kalian yang belum nonton, kalian tonton dulu video sebelumnya ini biar kalian lebih nyambung. Jadi aku mau menjelaskan bahwa tindakan histeroskopi diagnostik kemarin aku itu tanpa bius. Jadi waktu itu aku ditindak pada tanggal 21 Juni 2022. Awalnya dijadwalkan untuk tanggal 22, tapi akhirnya pihak RSCM Kintani nge-WA aku bahwa dijadwalkannya tanggal 21. Terus pas diagnostik itu disarankan untuk membawakan pembalut. Nah, di situ aku pendarahan, tapi pendarahannya tidak terlalu banyak, hanya seperti ya head sedikit aja gitu ya, tidak terlalu banyak. Aku mau menjelaskan bahwa pendarahan sedikitnya itu dari tanggal 21 Juni sampai 26 Juni. Jadi itu pendarahan ya kayak mens tapi pakai pembalut yang kecil aja gitu, tidak terlalu banyak. Nah, setelah itu pendarahan banyaknya itu dari tanggal 29 Juni sampai dengan sekarang tanggal 2 Juli. Jadi pendarahannya itu seperti head tapi yang banyak kayak hari head pertama, head kedua gitu. Dan ini masih pakai pembalut yang besar ya teman-teman, pembalut yang 30 cm. Yang dirasakannya itu seperti kram, kayak mau mens, cuman di bagian perut tuh masih linu ya. Rasa sakit perut di bagian bawah kayak kram, kayak mau mens gitu. Nah, aku mau menjelaskan bahwa aku histeroskopi diagnostik ini yang kemarin itu tanpa bius. Jadi kenapa aku selalu bilang sakit-sakit, karena ini tuh tanpa bius, jadi hanya dimasukkan obat yang segede gini. Itu dimasukin obat, nanti aku contohin ya gambarnya di sini teman-teman, contoh gambar tindakannya dan contoh obatnya. Jadi kesimpulan dan penjelasan setelah tindakan itu, jadi pas ditindak itu sesudah ditindak, dokter menjelaskan tadinya kan dijadwalkan untuk dua balik ya, jadi untuk histeroskopi diagnostik dan histeroskopi operatif. Tapi ternyata setelah tindakan kemarin histeroskopi diagnostik itu, dokter menjelaskan bahwa memang tidak perlu dipotong septumnya, dan hanya sampai sini aja, maksudnya sampai di histeroskopi diagnostik ini, karena melihat rahim sebelah kiri aku masih bisa untuk hamil, karena memang yang sebelumnya ya waktu hamil anak pertama itu masih bisa, hanya dibenarkan saja, jadi dirapihkan, dipotong bagian-bagian yang lengket. Jadi di rahim sebelah kanannya itu hanya ada sedikit bulat gitu ya, sisa plasenta, mungkin sisa keguguran anak kedua kemarin. Nah, yang sebelah kiri, rahim sebelah kiri itu tempat pembuahan waktu Yasmin, nah itu ada terlihat perlengketan, dan itu dipotong gitu pokoknya pakai alat. Nanti aku contohin gambarnya di sini ya. Nah, itu dipotong, dibersihkan. Jadi setelah itu dokter melihat ini masih bisa untuk nanti kalau misalkan sewaktu mau hamil lagi, mau program lagi, harus tempatnya di sebelah kiri ini. Jadi kesimpulan dokter tidak perlu memotong septumnya menurut dokter yang di RSCM, menurut dokter Herbert. Terus masih bisa hamil alami, artinya kalau misalkan program lagi bisa di tempat yang sebelah kiri, jadi jangan di sebelah kanan, karena kemarin yang waktu anak kedua itu keguguran tuh posisinya sebelah kanan karena itu ruangnya lebih sempit, dan yang sebelah kiri itu apalagi setelah pemotongan ini ruangannya, kapasitas buat menampung bayinya gitu ya, tempat menampung bayinya itu lebih luas. Dan dokter menyarankan untuk kalau misalkan promil lagi bisa bulan depan, tapi aku belum siap ya, masih sakit. Terus dokter bilang kalau mau program lagi, misalkan aku siap, bener-bener siap untuk program, sebelum berhubungan atau sebelum program itu aku harus USG dulu, melihat apakah si sel telurnya lebih banyak di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, dokter menjelaskan kalau memang lebih banyak di sebelah kiri langsung program, kalau misalkan kata dokternya sel telurnya lebih banyak di sebelah kanan, kita tunda dulu gitu. Jadi intinya yang kesimpulannya menurut aku yang penting masih bisa buat program lagi, masih bisa buat aku
mempunyai anak lagi gitu ya teman-teman. Jadi waktu aku hysteroscopy diagnostik itu kan tanpa bius, terus memang sesudahnya itu perutnya sakit dan gak dikasih obat ya teman-teman. Jadi dokter Herbert tidak memberikan resep obat apapun. Nah setelah 2 hari itu aku masih terasa sakit sampai akhirnya berapa hari ya gitu, akhirnya aku bed rest, aku pulang ke kampung gitu ke Sukabumi, aku akhirnya bed rest dan itu badan jadi meriang, terus perut masih sakit. Akhirnya aku WA ke dokter yang di Kerawang, ke dokter Freddy, bahwa aku telah melakukan hysteroscopy diagnostik tanpa bius dan dokter tidak memberikan resep apapun. Tapi pada saat itu yang aku rasakan perut bagian bawah itu sakit karena memang tanpa bius, jadi masih terasa sakit ya teman-teman. Terus badannya meriang. Akhirnya aku tanya dok, sebaiknya aku minta resep obat apa ya, karena badan aku meriang gitu, terus ini masih terasa sakit dan tanpa bius gitu. Akhirnya dokter Freddy membalas bahwa ibu beli di apotek obat ini, nanti aku cantumin ya di sini untuk obatnya. Obat ini diminum 3 kali 1 sesudah makan gitu. Akhirnya aku balas oke dok, terima kasih banyak. Jadi dokter Freddy selalu kalau aku mau apa yang kita mau tanyakan, dokter Freddy selalu aku balas gitu. Apalagi ini resep obat, terima kasih banyak kepada dokter Freddy yang sudah membantu gitu ya. Karena memang tindakan ini kan tanpa bius, jadi mungkin memang seperti dikira aku karena ngelihat review orang itu tidak terlalu seperti apa, tapi ya rasanya kayak yang lahirin aja teman-teman, kayak yang lahirin dan kayak yang mungkin SC lebih dari ini. Cuman yang aku rasain waktu aku normal aja, waktu aku lahiran normal gak gini-gini banget, karena itu perut bagian bawah karena mungkin memang ada ya yang ditindak gitu ya, jadi ada yang ada potongan-potongan gitu di dalam, jadi mungkin memang lebih masih terasa sakit. Nah ini aku pakai pengobatan kampung teman-teman, pakai obat diminum yang dari resep dokter itu 3 kali 1 sesudah makan, dan minum godogan juga teman-teman. Kalian tahu daun jawer kotok, nanti aku cari deh gambarnya kayak gini kalau ada ya, daun jawer kotok dan daun sirih. Nah itu aku minum sehari 1 sampai 2 gelas, jadi pagi 1 gelas, sore 1 gelas, atau sehari 1 gelas. Nah siangnya aku minum kunyit yang di blender langsung pakai madunya itu teman-teman. Aku hampir 1 minggu sampai 2 minggu aku nggak pernah telat minum godokan itu. Dan menurut orang tua zaman dulu bahwa air godokan jawer kotok itu bagus buat menyembuhkan luka di luar atau luka di dalam, apalagi ini mungkin ada yang disayat di dalam, yaitu untuk membuat lukanya lebih cepat kering, terus membuat darahnya mungkin tidak bau amis, tidak gatel, lebih cepat kempes menciut lagi gitu si rahimnya, karena mungkin kata orang tua zaman dulu peranakan kita lebih lebar, lebih bekah gitu ya kalau misalkan udah minum godokan itu lebih kecil. Nah terus nah selain itu teman-teman, aku juga ada yang dipantrang makanannya nih, karena mungkin memang sesudah tindakan gitu ya, ada yang harus dipantrang. Jadi aku nggak makan telur sama nggak makan ayam ya, mungkin untuk sebulan ke depan gitu ya, atau buat saat ini aku belum ya teman-teman, belum makan telur, ayam, terus makanan pedas. Jadi intinya sayur bening, terus yang kayak gitulah pokoknya, karena memang kan di dalam gitu kita nggak tahu ya, mungkin badan kita seperti yang sudah sehat, tapi kan di dalam rahim kita mungkin masih basah ya teman-teman, masih ada luka gitu ya. Buat penyembuhannya masih membutuhkan waktu. Jadi intinya makanannya juga harus dijaga. Terus persen dari saudara aku itu dikurangin makan mecin katanya gitu, karena saudara aku pernah pengalaman dia operasi kista, jadi buat ngasih tahu jangan terlalu banyak pakai masak pakai mecin gitu ya teman-teman katanya. Mungkin dia juga dikasih tahu sama dokter ya buat keterangannya gimana aku nggak ngerti, pokoknya itu namanya dari orang-orang gitu ya teman-teman. Biaya hysteroscopy ini aku pernah mendm dokter bahwa hysteroscopy yang biasa itu yang diagnostik kayak gitu sekitar 3 sampai 4 juta. Nah kalau misalkan aku nanya sebelumnya, kalau operatif itu dari awal dari mulai 10 jutaan. Kalau yang hysteroscopy operatif itu karena kan tindakan kayak operasi bius total gitu ya, sekitar 10 sampai belasan juta. Dan perawat di sana pun menjelaskan bahwa hysteroscopy di RSCM itu hysteroscopy termurah, biaya hysteroscopy termurah se-Indonesia. Jadi buat kalian yang mau hysteroscopy atau
program hamil mungkin ya. Ya bisa buat di sana kalian bisa cek apakah ada kendala apa. Kalau misalkan di atas 1 tahun kalian belum hamil, kalian bisa konsulkan ke dokter apakah ada kendala apa. Nah, alhamdulillah, jadi sebenarnya teman-teman, di kesimpulannya buat kali ini, tidak ada polip, tidak ada miom atau tidak ada kista, hanya bentuk rahimnya yang memang lain, berbeda dari orang lain gitu ya teman-teman. Jadi bentuk rahim aku yang mungkin 1000 banding 1% gitu ya, dari 100% 1%-nya mungkin karena ini tuh benar-benar unik dan memang mungkin ini ciptaan Allahnya dari sana. Kita tidak bisa menyalahkan apakah dari makanan. Aku pernah menanyakan kepada dokter, bukan, ini bukan dari faktor makanan atau mungkin gaya hidup yang apa, enggak, memang ini sudah bawaannya mungkin karena memang baru terdeteksi sekarang. Jadi itu ya, jadi baru ketahuan gitu. Untuk dokter pernah menjelaskan bahwa biasanya rahim yang seperti ini itu yang waktu anak pertama kan aku menjelaskan bahwa memang ada anak-anak dok. Anak saya udah mau hampir 3 tahun dan itu berat badan sama usia kandungan cukup dok. Saya bilang sampai 9 bulan udah mateng, hanya saja waktu lahir sekitar 2050 gram ya anak pertama aku itu yang Yasmin. Nah, dokter menjelaskan bahwa memang kapasitas ruangannya itu kecil. Terus dokter menjelaskan bahwa biasanya ya kalau yang kasus seperti ini itu 6 bulan 7 bulan itu udah keluar ya. Jadi aku benar-benar ya Allah, alhamdulillah masih bisa diberi kepercayaan. Dan memang kalau menurut dokter seperti itu, tapi kalau kata Allah gak ada yang gak mungkin gitu ya buat punya anak. Jadi buat kalian yang jangan dulu menjudge bahwa dokter mendiagnostik ini mendiagnosa ini kita jadi kita bisa punya anaknya. Kita pasrahin aja sama Allah. Allah yang lebih tahu, Allah yang memberikan rencana yang terbaiknya gimana buat kita ya teman-teman. Oh ya, aku mau kalau kalian yang mau tanya atau komentar mau nanya-nanya apa, tulis di kolom komentarnya. Jadi aku ini mau bacain komentar sebentar ya. Video kali ini aku mau menjawab komentar dari teman kita. Nah, nanti aku cantumin di sini ya komentarnya apa. Nah, jadi aku menjawab bahwa memang dokter yang di Kerawang pun menyarankan kalau misalkan posisi septum seperti itu, kalau dipaksakan hamil memang bisa, tapi jalan terbaiknya itu mau punya anak terus selanjutnya itu harus SC, karena posisinya takutnya melintang karena sungsang. Dan yang di komentar itu kan bilang sungsang. Nah, itu jalan yang terbaiknya memang harus SC. Tapi kalau untuk komentar dokter Herbert yang di Jakarta itu menjelaskan bahwa masih bisa untuk lahir normal, karena memang melihat karena aku riwayat anak pertama normal, dan dokter di Jakarta untuk menjelaskan bahwa memang masih bisa untuk lahiran normal lagi gitu ya. Intinya kalau mau punya hamil lagi masih bisa lahiran normal. Untuk kasus yang ini, yang komentar teman kita ini ya, subscriber aku ini, gak usah gak usah banyak pikiran, kalian tetap semangat aja. Pokoknya kita berpikir positif aja, dan mau lahiran normal atau sesar, yang penting bayinya sehat, ibunya selamat gitu ya teman-teman. Ya apapun itu, maksudnya mau dokternya bilang, memang mungkin dia bilang dokternya nggak bilang gitu ya. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan udah posisinya sungsang ya memang mungkin yang terbaiknya harus SC gitu ya teman-teman. Tapi kalau ngelihat kasus aku ya mungkin jadi aku gini, kalau dokter yang di Kerawang yang menyarankan aku untuk potong septum itu, dokter itu menjelaskan bahwa memang kalau aku harus punya anak lagi, antara anak kedua atau anak ketiga, lebih baik SC, karena memang mungkin dokter sudah tahu dan tidak mau mengambil resiko, dan takut posisinya sungsang. Dan memang kalau posisinya rahimnya kayak aku terbelah dua gitu ya teman-teman, karena kan posisi Yasmin yang sebelah kiri gitu ya waktu hamilnya. Jadi memang terasanya memang bayinya tuh kayak nggak muter-muter mungkin, tapi pergerakannya memang karena ruangannya kecil, kapasitas ruangannya, jadi tidak bisa bergerak seperti janin pada umumnya muter satu perut gitu ya. Memang lebih dominannya sebelah kiri gitu ya teman-teman. Nah, untuk lahirannya itu ya kalau misalkan kuat normal ya normal, kalau misalkan memang harus
SC ya ngikutin apa kata dokter aja. Mungkin dokter lebih tahu, dan dokter karena perlu lebih tahu dan lebih tahu ilmunya ya, intinya ya yang terbaiknya gimana. Apapun itu, mau lahiran sesar atau normal, yang penting bayinya selamat, ibunya selamat, dan masih bisa dikasih kepercayaan sama Allah gitu teman-teman. Oh ya, buat teman-teman buat yang mau komentar apa, tulis di kolom komentar ya teman-teman, apa pengalamannya seperti aku, ataukah ada yang mau share gitu teman-teman. Kita berbagi share pengalaman di sini ya teman-teman. Aku bukan dokter, aku bukan aku hanya memberikan share apa yang aku alami, dan semoga kalian di luar sana yang memang mempunyai pengalaman seperti aku tetap semangat. Kalian pejuang garis 2, nggak ada yang nggak mungkin. Tetap berusaha, apapun itu hasilnya Allah yang menentukan. Kalau memang masih diberi kepercayaan, alhamdulillah. Kalau enggak ya tetap semangat ya teman-teman. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan tekan tombol lonceng ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.